لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah i'lamu annallahu yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan nikmat yang besar kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa melaksanakan serangkaian kegiatan di dalam kehidupan dunia. Khususnya kita selalu mengabdikan diri beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan harapan kita, seluruh amal kita yang telah kita lakukan selama ini, baik di dalam maupun di luar bulan suci Ramadan, akan benar-benar menjadi amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini, malam yang pertama untuk kajian rutin Rabu malam Kamis, yang setelah 2 bulan kita rehat karena ada kedatangan bulan suci Ramadan, yaitu bulan April dan Mei kita libur. Pada bulan Juni ini ketepatan pada tanggal 1 Dzulqa'dah, bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2022. Bertepatan juga dengan insya Allah beberapa hari lagi jamaah dari Lamongan, jamaah haji akan berangkat yang insya Allah pada tanggal 5 Dzulqa'dah, ya, yang bertepatan dengan pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2023. Mudah-mudahan keberangkatan beliau-beliau nanti akan dilancarkan oleh Allah dan bisa menunaikan serangkaian syariat ibadah haji di tanah suci Mekah dan membawa predikat haji mabrur. Karena Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Jamaah maghrib rahimakumullah, mengawali kajian pada Rabu malam ini, kami ingin membawa tema yang memang tema ini sudah biasa kita dengar, ya, yaitu menjadi muttaqin. Pembahasan ini ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah dasar-dasar yang kita pelajari tentang perintah untuk bertakwa. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi syarat orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kriteria-kriteria atau tanda-tanda daripada orang-orang yang dikatakan orang bertakwa pada Allah. Tanda-tandanya apa? Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah apa keuntungan, manfaat
dari kalau kita menjadi muttaqin. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sekarang kita mulai perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya seluruh ibadah yang kita lakukan itu mengandung perintah dan mengandung satu output, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memerintahkan kita supaya tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 112 Allah berfirman, "Idz qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatam minas sama'. Qala taqullah in kuntum mu'minin." Ini Nabi Isa ditantang oleh pengikutnya, yaitu para al-hawariyin. Kalau memang Allah itu bisa menurunkan kebutuhan yang diperlukan untuk hidup, maka mereka akan lebih beriman. Maka kemudian Isa mengatakan, "Qalat taqullah in kuntum mu'minin." Bertakwalah kamu kepada Allah kalau memang engkau benar-benar orang yang beriman. Jadi itu saling memberikan satu masukan. Jadi kalau orang-orang Hawariyun meminta pada Nabi, "Bisakah Tuhanmu," kata orang-orang itu, "memberikan makanan untuk kehidupan kami sehari-hari?" Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Hijr ayat 69 Allah berfirman, "Wattaqullah wa la tuhzun." Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Jadi jangan, ini satu perintah yang selalu kita dengar tentang takwa. Kemudian yang berikutnya adalah di surat Asy-Syu'ara ayat 131 itu ya. Tidak, bukan 110 tapi 131. Wattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kemudian di dalam ayat lain surat At-Tolak ayat 10, "A'addallahu lahum adzaban syadidan. Fattaqullaha ya ulil albab. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra." Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Fattaqullah ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah, orang-orang yang berpikir. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Yaitu orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan banyak ayat yang lain yang bisa kita gali dari Al-Quran tentang perintah bertakwa. Tapi kami sampaikan sebagian saja, karena tidak mungkin untuk kita sampaikan secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kami sampaikan ini menjadi pendorong kita untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat ini sudah selalu kita dengar baik di dalam khutbah Jum'ah maupun dalam momen-momen yang lain. Kemudian yang berikut, sarana-sarana yang bisa menjadi kita bertakwa pada Allah atau sarana pembentuk takwa. Pertama, totalitas dalam penghambaan kepada Allah. Jadi ibadah kita
yang selalu kita lakukan itu sebenarnya muara akhirnya adalah menuju kepada manusia bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu yang di dalam bulan Ramadan yang kemarin kita lakukan itu atau di luarnya, semuanya sebenarnya adalah supaya menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu Allah memerintahkan supaya ibadah kita dilaksanakan secara ikhlas, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memenuhi janji. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 63, Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah, kata Allah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung-gunung Tur Sina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini Allah mengambil janji kesaksian pada kita dengan janji yang kuat agar kita tetap berpegang teguh kepada apa yang telah diberikan Allah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, menegakkan hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Kemudian yang keempat, sarana yang bisa membentuk takwa adalah ibadah puasa di bulan Ramadan yang kemarin kita laksanakan 1 bulan penuh. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya yakin semuanya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dan ini banyak penjelasan yang sudah dijelaskan oleh para penceramah di bulan suci Ramadan kemarin, bagaimana puasa itu bisa membentuk manusia bertakwa. Nah, itu adalah merupakan satu sarana yang sudah kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, puasa wajib 1 bulan penuh, yang kebetulan kemarin adalah 30 hari penuh. Ya. Kemudian yang kelima, istiqomah di jalan Islam. Ini tercantum di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yaitu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi kita diperintah oleh Allah dalam ayat ini supaya tetap berada di jalan
Islam, di syariat Islam. Nah, sehingga di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Artinya laksanakanlah, ya, tetaplah melaksanakan syariat Islam secara totalitas. Ya, artinya kita diperintah untuk istiqomah di dalam melaksanakan syariat Islam sehingga kita berada di jalan Islam. Kemudian yang keenam, berpegang teguh kepada kebenaran. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 171. Wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatum wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Kalau di dalam surat Al-Asr itu kita hendaknya selalu berwasiat untuk tetap taat kepada kebenaran. Ya. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi itu ada perintah ada itu satu klausul, kalau kita ingin tetap menjadi manusia yang tidak rugi, hendaknya waktu itu digunakan yang pertama untuk beriman, yang kedua untuk saling berwasiat dalam mentaati kebenaran. Artinya kita tetap dalam kebenaran. Jangan sampai kita keluar. Karena apa? Karena kita kalau sholat selalu mohon pada Allah, tunjukkan kepada jalan yang lurus dan benar. Ini satu doa yang tidak pernah kita lupakan di dalam sholat, selalu kita baca. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita tetap bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Karena itu tidak gampang, ya. Karena itu mari kita berusaha. Kemudian yang berikut, masalah yang kita bahas adalah karakter muttaqin atau sifat-sifat orang bertakwa atau tanda-tanda orang yang bertakwa. Pertama, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan beriman pada hari akhir. Nah, ini tercantum dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 1 atau ayat 2 dan seterusnya. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa yang muttaqin di situ disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah dalam firman ini, kitab Al-Quran itu tidak ragu lagi. Di dalamnya berisi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, orang yang beriman pada yang gaib. Allah, malaikat, dan yang tidak bisa kita lihat, yang harus kita imani. Yang kedua, wa yuqimuna sholah. Orang yang mendirikan sholat. Jadi di dalam sholat itu Allah tidak memerintahkan
wa ya'maluna sholih, tapi wa yuqimuna sholih. Ada perbedaan. Jadi kalau wa ya'maluna sholih itu sekedar melaksanakan. Tetapi kalau wa yuqimuna sholih itu mendirikan. Artinya mengerjakan dan juga dengan cara-cara yang ditandai dengan keikhlasan dan mempunyai output yang sesuai dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Paling tidak seperti apa yang disebutkan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ini satu output daripada sholat. Kita mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang yang mau meninfakkan sebagian dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah. Jadi sebagian, mimma, tidak seluruhnya. Nah, bahkan sebagian kecil. Zakat mal itu kalau punya emas ya hanya 2,5% dari 85 gram yang sudah mencapai nisab itu hanya 2,5%. Data dagangan juga begitu 2,5%. Yang paling banyak itu petani. Petani itu zakatnya persentasenya paling tinggi. Kalau hasil pertaniannya itu diairi tanpa biaya, itu 20%. Tapi kalau dengan biaya 10%, paling tinggi petani. Jadi petani itu paling kaya sebenarnya dibanding dengan yang lain. Karena zakatnya paling tinggi, paling banyak. Nah, itu petani ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu yang berupa Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yang berupa kitab-kitab selain Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan mushaf-mushaf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi harus kita imani. Jadi kita harus percaya adanya Injil. Kita harus percaya adanya Taurat, Zabur. Itu kitab Allah yang diberikan kepada nabi-nabi. Kalau Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Musa, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, ya Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini satu keimanan yang harus kita laksanakan kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Walaupun kitab-kitab itu sebenarnya isinya sudah tercakup di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir dari itu wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada hari akhir mereka yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena hari kiamat kita ini belum tahu dan belum pernah ngalami. Maka kita harus yakin aja adanya. Bahwa nanti akan ada hari kiamat. Kita harus yakin. Tidak boleh tidak yakin. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan yakin kepada adanya hari kiamat. Itu salah satu karakter daripada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya dan seterusnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasaina wa firiqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu wasyabirina bil ba'sa'i wad dharra wa qinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua iman kepada hari akhir, hari kiamat. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang diturunkan pada nabi-nabi Muhammad dan lainnya. Wa nabiyyin, dan beriman pada adanya para nabi.
Wa atal mala ala hubbi, dan orang yang menunaikan atau mengeluarkan harta dari harta yang dicintai, yang disenangi. Ya, kadang-kadang kita ini mengeluarkan sesuatu itu yang sudah tidak senangi baru diberikan orang lain. Tapi yang dicintai ini yang sulit. Jadi apa yang disenangi kemudian diberikan orang lain itu yang sulit. Tapi yang banyak apa yang sudah tidak kita senangi baru kita berikan pada orang lain. Misalnya pakaian. Ya sing amoh lagi dinakno wong liya. Sing anyar gangi ro dinakno, pek dhewe kan gitu. Tapi Al-Qur'an sebagai tanda orang yang bertakwa itu orang yang mengeluarkan harta dari harta yang dicintai. Untuk siapa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Untuk kerabatnya, untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil, untuk peminta, ya, warikop, untuk orang-orang yang mempunyai utang, wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat, wa atas zakata, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi'adim idza ahadu, dan orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Wasabirina fil ba'sai wad dharra, dan orang yang sabar di dalam kondisi terpaksa pun tidak. Waqinal ba's. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaikumul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang merupakan ayat yang menjelaskan tanda-tanda atau karakter orang yang bertakwa. Jadi banyak di ayat itu, satu ayat tapi mencakup keseluruhan. Kemudian yang ketiga, orang yang menafkahkan harta pada waktu lapang dan sempit, menahan amarah, mudah memaafkan, dan apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri, segera ingat pada Allah lalu memohon ampun kepadanya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karakter orang takwa itu dalam surat ini disebutkan yang pertama, orang yang selalu membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di dalam kondisi lapang maupun sempit. Nek waktu rezeki ini banyak, ya banyak, waktu sedikit, ya sedikit. Waktu aktif jadi pegawai negeri, ya penghasilnya banyak, ya mengeluarkannya banyak. Tapi waktu pensiun, ya sesuai dengan kemampuannya pada saat dia sudah pensiun. Mungkin kalau pada saat masih aktif memasukkan kotak itu bunyinya kresek gitu. Tapi begitu pensiun bunyinya klidik ya. Karena yang dimasukkan koin ya, bukan uang kertas. Tapi tidak apa-apa, yang penting selalu. Di dalam ayat ini selalu menginfakkan hartanya, baik di dalam kondisi lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah pada saat dia harus marah. Nah, ini yang kadang-kadang juga tidak gampang. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Yang lebih utama itu ada ayat Allah, ayat Al-Quran yang mengatakan, ya, jadi apabila mampu memaafkan, kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, itu kata Allah, fa'ajru Allah, maka akan dibalas tersendiri oleh Allah dengan balasan yang besar. Faman afa wa aslaha fa'ajru Allah. Barang siapa yang mampu memaafkan
orang yang berbuat kedzalim kepada kita, kemudian juga berbuat baik pada orang yang mendolimi kita. Ini yang kadang-kadang juga perlu belajar itu. Orang yang buat buruk kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan. Ini juga tidak gampang. Yang banyak ya orang yang berbuat buruk kita balas dengan keburukan. Bahkan keburukan yang kita balaskan kepada orang yang berbuat buruk itu lebih dari itu. Padahal Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan orang yang berbuat buruk itu adalah semisal. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau berbuat baik pada orang yang berbuat buruk kepada dia, maka akan dibalas oleh Allah sendiri. Nah, ini wal afinan nas. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang berbuat baik. Berbuat ya tadi. Kemudian yang berikutnya wa idza waladina idza fa'alu fasyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang berbuat dosa atau menganiaya diri kemudian ingat pada Allah lalu istighfar minta ampun terhadap dosa-dosanya, itu adalah tanda orang yang bertakwa. Sebab apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah sebenarnya yang bisa memaafkan dosa itu kecuali Allah? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tanda-tanda orang muttaqin, orang bertakwa yang dicantumkan dalam surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Nah, kalau tadi ayat mulai Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 6, kemudian yang kedua Al-Baqarah ayat 127, kemudian yang ketiga adalah surat Al-Imran ayat 134 dan 135. Nah, ini jadi tadi sudah ayat-ayat yang menunjukkan perintah kepada kita untuk bertakwa, kemudian sampai kepada karakter orang yang bertakwa sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada apa keuntungan kita bertakwa kepada Allah. Apa ada untungnya? Gitu. Banyak, tapi ada beberapa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, jaminan ampunan dan mendapatkan surga. Allah berfirman, ini dalam surat Ali Imran ayat 135. Ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi sebenarnya terusannya dari ayat 134 sampai 135, ini ayat 136. Mereka yang tadi yang afina dan macam-macam itu akan mendapatkan balasan ampunan dari Tuhannya, ya Allah, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan takwa. Al-Imran ayat 136. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 45 Allah menyatakan dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surga, akan berada dalam surga yang yang penuh dengan taman-taman dan di dekat mata air. Jadi surga itu banyak taman-tamannya juga mata air. Nah, itu akan ditempati orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup
dan diberikan jaminan rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat 2 itu kita ambil yang terakhir ya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dialami. Kalau kita sedih, kita kembali pada Allah. Orang bertakwa itu mesti kembali pada Allah, bukan kembali kepada minuman keras. Kalau kita sedang mengalami bencana, kita kembali kepada Allah. Itu tanda orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak orang nyono oleh rezeki. Ya. Tidak pernah kita perkirakan, tahu-tahu kita dapatkan rezeki. Nah, itu Allah. Itu kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan terjadi. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menyatakan dalam hal ini, jikalau sekiranya penduduk negeri seluruhnya beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dari langit berupa hujan, kemudian dari bumi berupa tanaman yang subur yang diairi dengan air hujan tadi. Tetapi mereka mendustakan, walakin kadzabu, tetapi mereka banyak mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, disuruh bertakwa tidak mau, ya, akhirnya malah mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia akan mendapatkan siksa, bukan mendapatkan rezeki, tapi mendapatkan siksa. Tetapi kalau kita bertakwa, maka jaminan adalah akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang berlipat. Ya, ini juga di dalam Allah berfirman, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajron. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. At-Tolak ayat 5. Jadi kalau kita bertakwa, ini karena kita selalu menjalankan perintah Allah, menghindari larang-larangannya, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita dan akan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu merupakan termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi takwa, kalau kita bertakwa akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu kita akan mendapatkan satu kesempatan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan peluang agar kita bisa menjadi manusia yang terpuji. Kemudian yang kelima, mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah dari makar musuh-musuhnya, dari musuh-musuh Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemandaratan kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi takwa itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari musuh-musuh kita. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa, siapapun yang musuh kita akan tidak mampu untuk memberikan madarat pada kita. Karena Allah akan menolong kita. Tapi syaratnya kita harus benar-benar bertakwa. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Bersabarlah hai Muhammad, nah, tentunya kepada kita semua ya. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi itu balasan yang diberikan oleh Allah pada orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita kalau bertakwa akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh Allah. Bala man aufa bi ahdi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tentu akan selalu menepati janji. Dan orang yang menepati janji berarti dia bertakwa. Dan itu akan dicintai oleh Allah. Allah sangat suka pada orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu selalu menepati janjinya. Jadi idza ahadu, jadi ayat yang tadi. Jadi kalau berjanji pasti ditepati. Itu salah satu sifat dari orang yang bertakwa. Kalau itu terjadi, maka Allah akan mencintai mereka, sangat menyukai mereka. Yang ketujuh, meraih kemenangan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu akan mendatangkan satu kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, dianugerahi Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Di dalam firman Allah, surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya orang yang bertakwa itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membedakan ini yang hak dan ini yang batil, sehingga bisa memenuhi perintah Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun.
Janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, sedangkan kamu mengetahui, ya, kemudian menyembunyikan yang hak. Ya, jadi wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, orang yang bertakwa itu mampu untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang itu diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi sangat penting sekali sehingga kita kalau ingin bisa menjadi orang yang bisa membedakan mana yang hak dan batil, mari kita benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, mendapatkan kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ya, kabar gembiranya apa? Ya, di dalam banyak ayat dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu, orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan surga. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati dan seterusnya itu. Ini yang ke-9, jadi kita akan mendapatkan kabar yang baik dari Allah, baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, yang ke-10, mendapatkan keselamatan dari azab kubur dan azab neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha dzisya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang yang bertakwa nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dari itu marilah kita berusaha untuk berbekal dengan takwa, karena Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa, dan berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah baik orang-orang yang berpikir. Itu awal dari kajian rutin Rabu malam Kamis ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.